Bahkan relasi itu kalau memang kita bisa ngasih kinerja kita yang terbaik di tempat magang, itu kita ada potensi buat direkrut di perusahaan tersebut. Kalau aku sendiri di tempat magang itu makan 3 kali sehari ditanggung, tempat tinggal ditanggung, transportasi ditanggung. Bahkan aku libur lebaran ini pun dibelikan tiket pesawat PP. Halo Sobu, selamat datang kembali di Bincang Unila bersama aku Nashwa Naila Afani. Dan pastinya aku tidak sendiri nih, aku ditemani dengan salah satu mahasiswa yang tengah menjalankan program magang dan studi independen bersertifikat. Karena narasumbernya udah ada di samping aku, langsung saja kita kenalan dengan Karyo. Halo Sobu, kenalin aku Mas Suryo Amirul Huda, mahasiswa semester 6 dari jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung. Halo Karyo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, selain magang ada kesibukan lain nggak sih Kak? Untuk kesibukan semester ini sendiri, aku lagi sibuk magang yang pertama jelas. Yang kedua, aku juga tetap menjalankan kuliah online. Kemudian yang ketiga, aku juga masih ikut organisasi ya. Sekarang lagi ada handle kepanitiaan event tahunan. Terus yang keempat, aku juga masih ngerjain freelance drafter, dan yang terakhir aku juga lagi nyicil skripsi. Jadi mungkin itu kesibukan aku di semester 6 ini. Memang beneran sibuk ya Kak Mas Surya, tapi aman gitu kuliahnya? Alhamdulillah magangnya masih terhandle ya. Wow. Nah, sebelum kita ke pembahasan yang lebih dalam, mungkin ada yang belum tahu nih Kak, MSIB itu apa dan kenapa sih harus ikut MSIB? Kalau dari Karyo bagaimana tuh? Oke, jadi MSIB itu adalah salah satu anak program dari MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana sesuai namanya, MSIB ini adalah magang dan studi independen bersertifikat. Nah, jadi kegiatan itu sendiri dibagi menjadi 2, magang dan studi independen. Untuk magang sendiri, kita di situ bisa magang di mitra-mitra perusahaan yang telah bekerja sama dengan Kemendikbudristek, di mana di situ kita bisa mengikuti magang, namun bisa mengkonversi ke dalam SKS perkuliahan. Jadi kita istilahnya belajar di tempat magang tersebut, tidak dari perkuliahan. Nah, untuk studi independen sendiri itu kurang lebih sama, namun bentuk kegiatannya itu lebih ke pelatihan, bootcamp, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi intinya MSIB ini adalah program untuk perkembangan diri kita dalam mempersiapkan menuju ke dunia kerja nanti yang dinaungi oleh Kemendikbudristek. Jadi kita bisa mengkonversinya menjadi SKS perkuliahan. Jadi kita nggak perlu takut nih untuk ketinggalan perkuliahan konvensional yang di kampus gitu. Kalau dari Kak Mas Surya sendiri nih, prosesnya gimana sih dari Kak Mas Surya tahu infonya, terus sampai sekarang udah yang kedua kalinya ya Kak ya? Betul. Jadi kan benar aku udah yang kedua kali ini untuk mengikuti MSIB ini. Jadi untuk MSIB yang 6 ini aku tahu infonya itu dari teman-teman magang sebelumnya. Jadi kan selama magang itu kita ada grup Telegram dan grup WA. Nah, di situ kita bertukar kabar tentang MSIB 6 ini sendiri. Nah, begitu tahu ada pembukaan MSIB 6 ini, kami tuh sepakat buat daftar lagi karena kami merasa masih butuh ilmu di lapangan gitu. Jadi kami bareng daftar lagi, mulai dari proses pemberkasan, kemudian upload CV dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau di MSIB itu sendiri, selain proses pemberkasan, nanti kalau kita udah lulus pemberkasan, nanti dari mitra-mitra yang kita pilih itu akan mengirimkan email kepada kita, email terkait tahapan tes selanjutnya. Nah, tesnya itu berbeda-beda tiap perusahaan atau mitra. Ada yang lanjut ke tes akademik, ada yang lanjut ke psikotes, ada juga yang langsung interview. Bahkan ada juga yang lolos hanya dengan screening CV. Nah, itu tahapannya. Jadi kemarin untuk MSIB 6 sendiri aku prosesnya itu waktu masih KKN. Nah, jadi waktu di Waikanan aku KKN, di situ aku mengikuti semua prosesnya, mulai dari tes akademik, terus wawancara, hingga akhirnya offering. Itu untuk MSIB 6. Oke, kalau MSIB sendiri itu ada ketentuannya nggak sih Kak? Nih, sekarang kan Kak Mas Surya udah kedua kalinya. Dari MBKM itu ada ketentuannya nggak? Kalau ketentuannya sendiri itu bebas ya. Yang penting kita mahasiswa aktif, IPK juga di atas 2,5, dan memang dari Prodi itu mengizinkan kita untuk mengikuti program ini. Karena kan kembali lagi ke ketentuan awal tadi bahwa kita magang dan studi independen ini akan dikonversi ke mata kuliah. Nah,
Untuk konversinya sendiri itu tergantung kebijakan dari prodi. Jadi kalau memang prodi mengizinkan, baru kita bisa mengikuti program ini. Berarti Kak Mas Surya ini MSIB itu panjang waktunya itu berapa? Nah, jangka waktunya itu sekitar 1 semester. Namun implementasi di lapangannya kurang lebih 4-5 bulan. Gitu. Selama menjalankan magang itu ada hal yang paling berkesan nggak sih Kak? Hal yang paling berkesan buat aku sih, kalau diingat-ingat ya, itu tentunya relasi sih. Dimana kita yang notabene masih mahasiswa bisa ketemu sama orang-orang praktisi bahkan profesional yang hebat di bidangnya gitu. Karena kan kita memang terjun langsung nih ke dunia kerja. Nah, di situ kalau ada kegiatan-kegiatan formal, kunjungan ataupun rapat-rapat penting itu kita dilibatkan ke situ. Nah, jadi tentunya sangat berkesan bisa bertemu dengan para pemangku kepentingan, para pejabat, para tenaga ahli di bidangnya. Itu sangat berkesan karena kita bisa sharing, bisa minta arahan, masukan dari beliau-beliau itu. Terus yang kedua yang berkesan buat aku itu jujur fasilitasnya ya. Karena di MSIB ini sendiri kita difasilitasin mulai dari biaya hidup, kemudian transportasi, mobilisasi ke lokasi itu difasilitasin. Bahkan kalau memang mitra atau perusahaan tempat kita magang itu menginginkan ya, kita bisa ditambahkan uang saku tambahan. Bahkan kalau aku sendiri di tempat magang itu makan 3 kali sehari ditanggung, tempat tinggal ditanggung, transportasi ditanggung. Bahkan aku libur lebaran ini pun dibelikan tiket pesawat PP. Nah, mungkin kalau itu bisa kita beli sendiri ya, namun kan kalau kita dibelikan oleh perusahaan gitu kan rasanya beda gitu kan. Jadi, mungkin itu yang berkesan buat aku sih. Nah, tapi itu balik lagi ke perusahaan. Balik lagi, nggak semua perusahaan kayak gitu. Iya. Berarti Karya ini termasuknya beruntung. Beruntung, alhamdulillah. Hoki ini. Tadi kan udah yang bagus-bagusnya nih. Ya. Ada nggak struggle selama proses Karyo mendaftar, terus atau sedang menjalankan ini ada struggle juga? Oke, pastinya ada ya struggle, challenge-nya pasti ada. Mulai dari tahap pendaftaran ya, itu waktu itu aku kesulitan untuk mendaftar karena posisinya lagi KKN tadi, susah sinyal. Kemudian dari pihak mitra itu mengirimkan email secara bersamaan. Waktu itu ada 2 atau 3 perusahaan ngirimkan email untuk interview. Nah, yaitu kita harus siap kapanpun untuk diinterview sama mitra. Nah, waktu itu karena aku kesulitan sinyal, jadi aku agak istilahnya ke kecamatan dulu kemarin itu. Jadi struggle-nya di situ, ngasih effort buat ke kecamatan buat bisa interview. Terus ya habis dari situ alhamdulillah lolos. Nah, kalau selama pelaksanaan magang itu malah lebih berat ya, karena tadi itu untuk masalah konversi kan terserah dari prodi mau gimana. Nah, kebetulan dari prodi aku ini kebanyakan mata kuliahnya itu tetap mewajibkan untuk mengikuti perkuliahan online. Masih mengerjakan tugas, UTS, UAS, dan tugas besar yang lain. Nah, jadi kesulitannya di situ buat ngebagi waktu karena di tempat magang sendiri udah banyak nih kerjaannya. Nah, ditambah masih kuliah tadi. Jadi mungkin buat nge-manage waktunya itu yang agak struggle gitu. Kalau yang di MSIB pertama, Karya itu sambil kuliah juga atau enggak? Iya, kurang lebih sama kayak semester ini. Jadi kesepakatan dengan dosen-dosennya, mereka mau gimana nih biar nilai kita tetap keluar gitu kan, biar kita nggak ketinggalan akademiknya gitu. Jadi kesepakatan sama dosen, ada yang disuruh bikin project, ada yang disuruh tetap UTS UAS. Nah, kita ikutin aja tuh apa kemauan dosen, walaupun kita di implementasinya agak kelabakan juga karena ngebagi waktu sama magang gitu. Masalah ngebagi waktu ya Kak, dari Karya sendiri tuh ngebagi waktunya gimana? Kuliah, magang, apalagi tadi dengan kesibukan-kesibukan di samping itu. Kalau aku sendiri sih yang pertama jelas kita tentuin skala prioritasnya. Mulai dari urgensi tugasnya itu, kemudian deadline-nya kita urutin tuh mana yang paling urgent buat kita kerjain. Kalau udah kita bikin, kita buat to-do list-nya. Hari ini mau ngapain aja, misal mau ngerjain tugas kuliah, terus dilanjutin ngerjain project di tempat magang, terus nanti kalau ada waktu luang nyicil skripsi. Nah, itu kita ngikutin to-do list itu di hari itu.
Jadi insya Allah kalau kita tahu skala prioritasnya, kita tahu mana dulu yang harus dikerjain, kita bisa tuh ngebagi waktunya gitu. Sama yang paling penting tuh ngurangin distraksi, terutama dari handphone. Itu aku agak susah juga sih. Kadang kan kalau udah megang handphone, udah rebahan gitu kan, jadi lupa waktu. Jadi yang penting skala prioritas, to-do list, dan mengurangi distraksi. Betul. Ya Kak ya. Itu emang efek-efeknya agak lumayan sulit. Terus selama magang ini ada benefits atau keuntungan yang Karyo dapat? Oke, tadi udah sempet aku singgung ya, kita relasi jelas dapat tadi. Bahkan relasi itu kalau memang kita bisa ngasih kinerja kita yang terbaik di tempat magang, itu kita ada potensi buat direkrut di perusahaan tersebut. Kemudian berhubungan sama relasi juga kita bisa dapat insight baru terkait dunia kerja, terkait skill-skill yang ada di dalamnya gitu. Kalau aku sendiri ngerasain tuh gini, kalau di tempat kuliah di kampus kita ya udah belajar aja. Kita nggak tahu ini bakal kepake apa enggak. Nah, kalau di tempat magang di dunia kerja itu kita jadi tahu, oh skill ini nih yang dibutuhin, skill ini yang bakal dipakai gitu. Nanti job desk-nya bakal kayak gini aja gitu. Nah, jadi kita tahu kita nanti fokus belajarnya, improve skill-nya di mana gitu. Itu bisa kita dapat dari magang. Terus yang ketiga jelas ini ya ilmu sama pengalamannya. Karena kan kita bakal dikasih project, case yang memang langsung dikerjakan gitu. Bahkan kalau aku sendiri dapat project itu yang bakal dibangun. Jadi kan aku di Bendungan. Nah, aku sekarang lagi ngerjain untuk gambar desain pondasinya gitu. Yang mana dalam 2-3 bulan lagi itu bakal dibangun. Nah, jadi kan itu memang sangat challenging ya bagi kita. Justru dengan itu, karena terpaksa kita jadi bisa gitu kan. Kalau nggak ada project-project kayak gitu, malah kita nggak akan berkembang. Nah, itu kita bakal improve skill dan pengalaman kita bakal nambah. Sama yang terakhir itu ya jelas tadi benefit secara fisik lah bisa dibilang kan, fasilitas, uang saku dan lain sebagainya. Itu ya bonus lah gitu. Selain fisik berarti emang soft benefit, skill, hard skill dapat banget. Iya. Dari Karyo ada nggak tips untuk mahasiswa yang mungkin rencananya mau ikut MSIB tapi bingung gitu? Oke. Yang jelas kita harus cari-cari tahu infonya dulu ya. Nah, kalau di Unila sendiri kita bisa coba tuh stalking di akun MBKM Unila. Nah, di situ kan udah diinfoin untuk timeline segala macam, gimana persyaratannya, prosedurnya udah bisa kita cek di situ. Terus kalau kita udah tahu tahapannya, prosedurnya, kita bisa mulai siapin tuh berkas-berkasnya. Nah, kalau sekarang udah enak. Kalau dulu tuh MSIB 5 kita harus ngajuin 2 surat. 2 surat, 1 surat pertanggungjawaban mutlak, yang 1 surat rekomendasi. Jadi itu harus minta ke jurusan, terus minta ke dekanat. Nah, itu prosesnya agak lama itu. Nah, kalau mulai dari MSIB 6 ini sendiri, kita udah tinggal minta rekomendasi itu di platform MSIB-nya itu, di web Kampus Merdeka. Jadi nanti pihak jurusan bakal nge-ACC di webnya itu. Kita nggak perlu minta tanda tangan, kita nggak perlu nemuin langsung gitu. Terus kalau itu kan persiapan ya, persiapan administrasi. Nah, terus persiapan CV juga. Karena CV ini penting banget buat bagi perusahaan, recruiter itu ngelihat kita itu gimana, gambaran awal kita gimana. Jadi CV ini penting banget buat kita siapin dari sekarang. Terutama kalau kita ada pengalaman-pengalaman baik organisasi, lomba, volunteer itu masukin aja gitu. Nah, itu dia Sobu ya tips-tipsnya bagi yang bingung mendaftar MSIB bagaimana, bisa dengerin tadi dari Karyo. Nah, itu kan tadi secara fokus ya Kak. Nah, sekarang secara keseluruhan ada pesan atau motivasi nggak Kak untuk para mahasiswa Unila nih? Oke, dari aku sebagai mahasiswa juga yang masih berusaha untuk mengembangkan dan menambahkan value-ku, aku pesan buat semua mahasiswa, ya kita tuh sebagai mahasiswa kalau bisa dimaksimalkan waktu sebagai mahasiswa ini. Karena ya kuliah itu nggak murah kan. Gimana kita, orang tua kita ngeluarin biaya buat kuliah, kita juga pakai waktu, tenaga, pikiran kita buat kuliah. Jadi kalau bisa dimaksimalin gitu. Karena banyak juga privilege kita sebagai mahasiswa. Contohnya aja program MSIB ini. Kalau kita bukan mahasiswa kan kita nggak mungkin ikut program ini kan. Nah, jadi
nggak harus MSIB. Semua program, semua kegiatan yang kita nilai positif, ikutin aja gitu. Mau kamu sukanya di organisasi, ikutin. Kamu suka ikut lomba, ya udah seriusin. Mau di UKM, seriusin juga. Yang penting selagi kegiatan itu masih positif. Cuma kalau kamu udah ngerasa, misal organisasinya udah toksik nih, kayak kebanyakan diatur cutting atau gimana, itu ya udah kamu leave aja dari situ. Kamu cari tempat lain di mana kamu bisa ngembangin soft skill dan hard skill kamu. Intinya maksimalkan waktu menjadi mahasiswa ini. Gitu. Dicatat ya Sobu, pesan-pesan dari Kak Mas Suryo. Nah, itu dia tadi Bincang Unila pada segmen kali ini. Semoga informasi dan pesan-pesan yang Kak Mas Suryo sampaikan tadi bisa memotivasi kita semua ya. Kalau begitu, aku Nashwanela Afani. Aku Rio. Pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang Unila selanjutnya. See you Sobu!